Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu ajaran di dalam Alkitab yang sampai hari ini masih terdapat banyak perbedaan, banyak pertentangan adalah masalah tentang kerajaan 1000 tahun. Ada yang berkata bahwa kerajaan 1000 tahun itu hanyalah sebuah gambaran biasa, bukan sebuah masa tertentu. Tetapi sebagian lagi berkata bahwa masa 1000 tahun itu adalah masa yang pasti, masa yang berlangsung di dunia. Sebagian berkata masa 1000 tahun adalah masa yang memang pasti, tetapi dia terjadinya di sorga. Sebagian berkata bahwa masa 1000 tahun adalah masa damai sejahtera yang akan dimiliki oleh orang-orang percaya setelah masa penganiayaan datang. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa masing-masing pandangan ini memiliki kebenaran-kebenaran yang hakiki. Dan kalau kita mau jujur, masing-masing pandangan kita tetap masih ada kekurangan dan kelemahannya, karena tetap dasar dari segala sesuatunya hanyalah firman Tuhan. Apa yang ditulis oleh firman Tuhan, itulah yang kita imani dan kita percayakan. Apa yang tidak ditulis oleh firman Tuhan, tidak perlu kita menambah-nambahinya, karena apapun yang Alkitab katakan sudah jelas. Tinggal kita menjalaninya dan kita akan melihat semua digenapinya. Jangan berspekulasi lalu memikirkan dengan pemikiran duniawi, lalu mulai berkata jangan-jangan ini, jangan-jangan ini. Karena ada banyak orang kecewa di dalam gereja, ada banyak orang kecewa terhadap pendeta. Kenapa? Karena pendeta sudah menguraikan sesuatu, tetapi kemudian berbeda dengan kenyataannya. Masing-masing sudah coba bernubuat ini loh. Lalu kemudian ketika tidak terjadi, semua menjadi kecewa dan berkata, loh, masa firman Tuhan tidak terjadi? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, nubuatan firman Tuhan pasti akan terjadi tepat seperti yang disampaikan Tuhan. Tetapi seringkali manusia yang menambah-nambahinya, itu yang menjadi sumber persoalan. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Nya tinggal tetap. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita untuk menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan mungkin sudah berkata, waduh, sudah banyak juga program yang saya dengar. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, program hari ini, Harinya Tuhan bagian pertama ini akan selesai tepat di program yang ke-1000, waktu kita membahas Wahyu pasal terakhir, ayatnya yang terakhir. Tetapi setelah itu kita akan masuk pada hari ini, Harinya Tuhan bagian yang kedua. Dan hari ini Harinya Tuhan bagian yang kedua, khusus kita membahas Mazmur dan Amsal. Kita tahu bahwa dua buku ini penting sekali, karena Mazmur bicara tentang bagaimana seorang berusaha dalam pergumulannya untuk senantiasa berkenan kepada Tuhan. Sementara Amsal juga menarik. Kenapa? Karena itu mengingatkan manusia untuk belajar, untuk menjadi berkat bagi sesamanya. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pastikan diri saudara untuk ada dan memperhatikan, mempelajari dan belajar kembali dalam hari ini, Harinya Tuhan bagian yang kedua. Haleluya. Hari kita masuk pada program yang ke-990, dan dalam program ke-990 ini kita memang sedang membahas tentang kerajaan 1000
tahun. Satu pembahasan yang saya percaya akan sangat memberkati kita sekalian. Dari Wahyu pasal 20, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Wahyu 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan di bawah judul Kerajaan 1000 tahun. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan satu rantai besar di tangannya. Perhatikan, aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut. Berarti dia berasal dari sorga dan pergi ke tempat yang bukan sorga. Lalu dikatakan ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan mengikatnya 1000 tahun lamanya. Pertanyaannya di mana? Di dunia. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya supaya jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jelas Alkitab berkata bahwa malaikat turun dari sorga lalu mencari iblis di tempatnya, lalu mengikatnya supaya jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa selama 1000 tahun. Lalu bagaimana dengan orang percaya? Kita berkata kita akan memerintah bersama dengan Kristus sebagai raja. Oh haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pelajaran apakah yang bisa kita belajar dalam pembahasan kita tentang kerajaan 1000 tahun ini? Yang pertama kita pelajari bahwa iblis akan dihukum dan dirantai. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di masa-masa ini boleh saja banyak orang bertanya, kok sepertinya Yesus gak bisa buat apa-apa ya? Orang Kristen diancam, dibunuh, gereja dibakar, kita berdoa, kok kayaknya Tuhan gak bertindak apa-apa? Kayaknya kok setan begitu kuat, kok pelacuran bisa ada di mana-mana, perjudian bisa ada di mana-mana, kok dukun bisa buat mujizat-mujizat yang hebat, sementara kita doa kok gak terjadi apa-apa? Jawaban saya sederhana, kuatkan hati saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan bukan sekedar untuk apa yang dia kerjakan, tapi kita bersyukur untuk siapa dia sebenarnya, bahwa dia tetap Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Baginya tidak ada perkara yang mustahil. Ada masanya kita melihat bagaimana iblis kelihatannya begitu kuat, begitu berkuasa, tapi hari ini kembali saya mau ingatkan buat saudara, iblis ada di bawah telapak kaki orang percaya. Kenapa? Karena Yesus tetap Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Yesus berkata, segala kuasa di bumi dan di sorga telah Bapa berikan kepadaku, sekarang aku berikan kepadamu. Berarti saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jelas tetap apa yang Kristus kehendaki pasti akan terjadi. Apa yang Kristus tidak kehendaki tidak akan terjadi. Lalu pertanyaannya, kenapa kok banyak penderitaan? Jelas yang pertama, karena Allah memberikan kehendak bebas. Berarti kalau orang memang memilih untuk menderita, orang memang memilih untuk hidup dalam dosa, orang memang memilih jalan-jalan setan, Kristus mengizinkannya, bukan sesuatu yang memang dikehendakinya, tetapi sebagai ikatan perjanjiannya, bahwa ketika Allah menciptakan manusia, Allah memberikan kehendak bebas. Tetapi yang kedua, mengapa Allah mengizinkan penderitaan? Jawabannya sederhana, karena Allah kita turut bekerja sama dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Berarti ketika manusia memang memilih untuk penderitaan, Kristus mengizinkannya. Tetapi jika manusia sadar, manusia bertobat, manusia berbalik, maka kita akan diselamatkan
akan diberkatinya dengan penuh kelimpahannya. Haleluya. Jadi apa yang terjadi kerajaan 1000 tahun? Yang pertama, iblis akan dihukum dan dirantai. Itu bicara kepada kita bahwa Yesus tetap berkuasa atas segala-galanya. Yang kedua, apa yang kita belajar dalam peristiwa di kerajaan 1000 tahun? Yang kedua, orang percaya akan duduk untuk memerintah bersama dengan Kristus. Karena itu kita harus sadar bahwa saat-saat ini kita diproses, saat-saat ini kita dibentuk, memang keras, memang sakit. Tetapi ingat, ini proses pembentukan untuk menjadi raja yang berkuasa, saudara-saudara. Berarti apapun yang Kristus bentuk dalam hidup kita, itu memang persiapan untuk memerintah. Saudara perhatikan bahwa latihan untuk menjadi kopral itu sangat berbeda dengan latihan untuk menjadi jenderal. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekolah untuk menjadi kopral dibanding sekolah untuk menjadi jenderal sangat berbeda sekali. Makin tinggi pangkat seseorang, makin berat tanggung jawab dan latihannya. Begitupun yang Kristus sedang kerjakan, makin berat tantangan yang sedang kau hadapi, berarti Allah sedang mau mengangkat makin tinggi bagi kemuliaan namanya. Haleluya. Karena itu yang ketiga, apa yang akan terjadi dalam kerajaan 1000 tahun? Kita belajar tentang syarat untuk menang di kerajaan 1000 tahun, yaitu hidup di dalam kekudusan. Karena kalau sudah lihat pada ayat yang ke-6, di ayat yang ke-6 jelas dikatakan di sini, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Berarti syarat untuk menang dalam kerajaan 1000 tahun, yaitu hidup dalam kekudusan dengan senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu kita hidup dalam kekudusan, senantiasa bersyukur kepada Tuhan, berarti kita akan menang dalam tiap tantangan, kita akan kuat dalam setiap pergumulan, dan kita melihat mujizat tepat pada waktunya. Haleluya. Berarti pelajaran yang bisa kita terima dalam kerajaan 1000 tahun, yang pertama, iblis akan dihukum dan dirantai. Itu mengingatkan kepada kita bahwa Yesus tak berkuasa atas segala-galanya. Yang kedua, kita belajar bahwa orang percaya akan duduk dan memerintah bersama dengan Kristus. Karena itu kita harus siap diproses dan dibentuk untuk mencapai kesiapan itu. Dan yang ketiga, syarat untuk menang di kerajaan 1000 tahun, yaitu kita harus hidup di dalam kekudusan dengan senantiasa mengucap syukur kepada Kristus. Haleluya. Kalau sudah ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini, saya juga mau berdoa buat siap yang sakit, siap yang berbeban berat. Karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan sudah di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap mereka yang sedang dalam kesulitan, tantangan, masalah, penyakit, apapun yang mereka butuhkan. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, anugerah Tuhan, mujizat, kuasa Tuhan berlaku, sehingga hari ini menjadi hari kemenangan, hari berkat, hari mujizat, di mana kami melihat jamahan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus tidak pernah gagal. Yang terbaik Dia berikan buat kita, karena Dia mengasihi kita dengan cinta yang kekal. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.